Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatul Ulia SSTM Cap. Saya merupakan dosen tetap di program studi Sarjana Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sumatera Barat. Saya menyelesaikan pendidikan D3 Kebidanan saya di Stikes Darmalan Bau Padang. Selanjutnya saya juga melanjutkan prodi D4 Kebidanan di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Selanjutnya saya juga melanjutkan di Prodi S2 Kebidanan tahun 2018 di Universitas Andalas Padang. Nah, pada kesempatan ini saya menjelaskan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, di mana pemaparan yang saya lakukan sekarang adalah wujud kerja bakti saya dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Nah, pada hari ini saya akan mendeskripsikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment, di mana pada salah satu mata kuliah saya, yakni psikologi kehamilan, persalinan, dan nifas, di mana mata kuliah ini dengan bobot 2 SKS. Nah, saat perkuliahan berlangsung, diharapkan keaktifan seluruh mahasiswa dalam membahas tugas dan materi yang disampaikan, sehingga nanti akan timbul interaksi, diskusi antara mahasiswa dan dosen, serta nanti juga akan ada tugas mahasiswa baik secara individu maupun kelompok, di mana nanti mahasiswa akan membuat asuhan kebidanan serta mencari artikel terkait tentang topik-topik yang ditugaskan dalam mata kuliah ini. Mahasiswa akan membuat laporan asuhan kebidanan, mendiskusikan, mempresentasikan, serta mendemonstrasikan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang teknik mengajar. Sebelum saya menjelaskan teknik mengajar saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang deskripsi serta luaran yang diharapkan dalam dan metode pembelajaran pada mata kuliah psikologi kehamilan, persalinan, dan nifas ini. Untuk mata kuliah psikologi kehamilan, persalinan, dan nifas adalah mata kuliah yang membahas tentang psikologi ibu serta perempuan dengan pokok pembahasan tentang teori dan konsep psikologi, tahapan perkembangan, proses adaptasi psikologi selama proses kehamilan, persalinan, dan nifas, serta menyusui bayi, dan juga nanti ada sibling rivalry, serta peran tanggung jawab bidan, suami, dan keluarga dalam memberikan dukungan dalam kesehatan mental dan perempuan. Dan untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa diberikan topik yang akan dibahas selama lebih kurang 14 kali pertemuan dengan menggunakan media online. Dengan topik-topik yang akan dibahas, yang pertama adalah bagaimana psikologi itu secara umum. Berikutnya adalah tentang adaptasi psikologi dalam kehamilan, lalu deteksi dini, gangguan psikologi pada kehamilan, dampak kehamilan terhadap status kesehatan mental perempuan, lalu adaptasi psikologi dalam persalinan, deteksi dini gangguan psikologi pada persalinan, lalu dampak persalinan itu sendiri terhadap status kesehatan mental perempuan. Lalu adaptasi psikologi pada nifas dan masa menyusui, lalu dampaknya juga terhadap kesehatan mental seorang perempuan. Lalu adaptasi psikologi pada bayi, sibling rivalry, lalu nanti ada eksplorasi tanggung jawab adaptasi psikologi dalam ikatan kasih sayang, di mana sering disebut tentang bonding attachment, serta nanti juga ada bagaimana pola asuh sejak dini dan keluarga. Diharapkan di pertemuan materi ini juga mengkaji tentang peran tanggung jawab bidan, suami, keluarga dalam memberikan dukungan terhadap kesehatan mental perempuan. Nah, karena masih dalam masa kondisi pandemi COVID-19 yang belum memungkinkan dilaksanakan perkuliahan secara tatap muka, perkuliahan ini akan disampaikan dalam metode daring, di mana proses pembelajaran mata kuliah ini akan dilakukan secara melalui teori dengan pendekatan SCL atau Student Center Learning, dan praktikum nanti juga diadakan di laboratorium kampus.
Adapun capaian dari pembelajaran ini setelah pembelajaran ini usai, mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang konsep psikologi itu secara umum, lalu memahami adaptasi psikologi tentang kehamilan, deteksi dini gangguan psikologi kehamilan terhadap kesehatan mental, juga adaptasi psikologi pada persalinan, adaptasi psikologi pada nifas dan menyusui, serta nanti juga akan bisa mampu mahasiswa mendeteksi gangguan-gangguan psikologi, baik pada masa hamil, bersalin, maupun nifas. Selanjutnya, ke depannya mampu memahami adaptasi psikologi pada bayi, nanti ada sibling rivalry, lalu ada eksplorasi terhadap psikologi terhadap ikatan kasih dan sayang. Mahasiswa nanti mampu dalam memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai bidan dalam memberikan asuhan pada kliennya, pada ibu nifas, pada ibu hamil, dan pada ibu bersalin. Serta nanti juga mahasiswa bisa memberikan dan mengeksplorasi peran dari dan tanggung jawab suami dan keluarga dalam memberikan dukungan terhadap kesehatan mental perempuan dalam masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Nah, setelah kita tahu gambaran singkat tentang mata kuliah ini yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik mengajar saya, di mana dengan metode delivery, interaction, dan assessment. Nah, yang pertama adalah delivery, di mana saya akan menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa dengan dua strategi. Yang pertama adalah saya melakukan penyampaian dengan menggunakan referensi textbook, dengan menggunakan PowerPoint yang telah saya sampaikan, dan saya akan share melalui WhatsApp group setelah selesai dari materi ini, perkuliahan daring ini. Selanjutnya, mahasiswa juga harus melakukan pembahasan case study, di mana setiap minggu saya akan meminta kepada mahasiswa untuk menyelesaikan kasus tadi, ataupun mungkin ada penyuluhan ketika nanti setiap kelompok akan dibagikan kelompok, akan ada rangkuman, dan nanti akan saya acak kelompoknya, di mana setiap mahasiswa mempunyai kesempatan yang sama untuk maju setiap minggunya. Yang kedua, materi saya yang kedua adalah interaction, di mana perkuliahan saya juga nanti beberapa saluran komunikasi dalam kelas juga saya memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif untuk sehingga bertanya, mengemukakan pendapat, adapun respon sehingga bisa memberikan komunikasi berjalan komunikatif ataupun mungkin dua arah. Nah, kemudian saya juga akan menggunakan media WhatsApp yang sudah ada, yang sudah kita buat, di mana itu juga merupakan sarana komunikasi yang nantinya kita bisa berdiskusi baik di luar kelas dan menggunakan grup itu seoptimal mungkin, dan juga nanti juga ada Google Classroom, di mana nanti kita berdiskusi dan mahasiswa bisa memberikan feedback melalui tugas-tugas yang telah ditugaskan. Nah, berikutnya metode yang terakhir adalah dengan metode assessment. Bagaimana saya nanti melakukan penilaian kepada mahasiswa tentang mata kuliah ini psikologi kehamilan, persalinan, nifas, di mana di awal perkuliahan saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan yang kita sepakati bersama. Di dalam kontrak ini saya juga akan memuat bagaimana cara saya menilai atau bobot nilai dalam pembelajaran, di mana nanti mahasiswa diharapkan bisa seoptimal mungkin dan mudah-mudahan bisa berjalan lancar, sehingga nanti ke depannya mahasiswa mendapatkan nilai yang sesuai dengan yang diharapkannya. Nah, untuk komponen yang akan penilaian terdiri, yang pertama adalah kehadiran. Untuk kehadiran, kita mempunyai bobot 10%, lalu UTS 25%, ujian akhir semester 30%, lalu tugas 20%, dan praktek 15%. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang salah satu RPS mata kuliah kehamilan, persalinan, nifas yang telah saya laksanakan. Dan berikut ini adalah cuplikan tentang pelaksanaan pembelajaran saya dalam mata kuliah psikologi kehamilan, persalinan, nifas secara online menggunakan Zoom meeting.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar mahasiswa semuanya? Hari ini bertemu lagi dengan Ibu tentang membahas mata kuliah psikologi kehamilan, persalinan, dan nifas. Nah, mahasiswa semuanya, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang proses dari membahas tentang psikologi dalam persalinan. Jadi minggu kemarin kita membahas tentang bagaimana adaptasi psikologi persalinan itu sendiri, lalu kebutuhan psikologi dalam kala 1, 2, dan 3 serta 4 dalam persalinan. Juga kita membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan, psikologi dalam persalinan, lalu bagaimana persiapan tentang menjadi orang tua dalam serta deteksi dini dalam gangguan psikologi dalam persalinan. Untuk pertemuan berikutnya atau pertemuan pada hari ini, kita akan melanjutkan tentang proses adaptasi pada ibu nifas. Nah, sebelumnya kita sudah membahas bahwa dalam mata kuliah asuhan kebidanan pada nifas, di mana masa nifas itu adalah dimulai dari plasenta lahir dan berakhir pada ketika alat kandungan itu seperti keadaan sebelum hamil, atau mungkin keadaan nifas ini berlangsung lebih kurang selama 6 minggu atau 42 hari. Namun secara keseluruhan akan pulih dalam waktu 3 bulan. Nah, masa nifas ini juga disebut dengan masa porporium. Porporium yang berasal dari bahasa Latin, di mana dia artinya tentang puer, yang artinya bayi, dan paros yang artinya melahirkan. Artinya ketika masa nifas itu adalah masa di mana seorang yang sudah melahirkan sampai dengan dia waktunya pulih kembali dalam waktu lebih kurang 6 minggu. Nah, waktu masa nifas ini juga paling lama. Sebenarnya sekitar 40 hari, di mana dia dari dia melahirkan, ada tanda kelahiran, terus nanti bersalin, dan nanti setelah bersalin akan ada masa porporium atau masa nifas ini, di mana pada masa ini adalah masa kembalinya dari sistem reproduksi wanita seperti sedia kala atau seperti kondisinya tidak hamil. Nah, tujuan pada masa nifas ini adalah kita menjaga kesehatan ibu dan bayi, baik fisik maupun psikologis. Nah, yang hari ini kita akan membahas tentang psikologis. Selain itu juga kita akan melakukan screening, di mana kita harus bisa mendeteksi masalah, mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun bayinya. Yakni hari ini kita akan membahas tentang deteksi terhadap psikologi. Berikutnya kita juga akan harus memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan dini, baik nutrisi, keluarga berencana, bagaimana proses menyusui itu sendiri, pemberian imunisasi pada ibu dan pada bayi pada saat pada masa dalam waktu nifas, serta nanti mendapatkan kesehatan emosi. Pada masa nifas ini, ibu-ibu akan mengalami masa puerperium dalam 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan puerperium dini atau immediate dalam jangka 0-24 jam, di mana ini masih memang pemulihan pada saat setelah dia bersalin. Ya, ibunya masih ada kecemasan setelah bersalin yang karena jarak waktunya adalah 0-24 jam. Masa keduanya atau tahapan keduanya adalah early porporium, yakni 1-7 hari, di mana kepulihan menyeluruh antara alat-alat genitalia yang mungkin lamanya 6-8 minggu. Berikutnya adalah remote porporium atau later porporium semenjak 1-6 minggu. Nah, ini memang kebutuhan untuk pulih sehat dan sempurnanya pada masa ini. Nah, berikutnya adalah kita bahas pada hari ini bukan hanya fisiologisnya, tetapi adalah perubahan psikologis pada masa persalinan. Kita lihat dalam slide berikut. Yang pertama adalah ketika bayinya lahir, seluruh anggota keluarga itu sebenarnya membina, sudah terbentuk trust atau hubungan baik antara si ibu, bayi, dan maupun keluarganya. Mereka menyesuaikan nih, sudah ada bayi yang lahir yang sehat, mungkin yang lucu, di mana mereka semuanya, ibu, keluarga, suaminya melakukan penyesuaian terhadap
menyeluruh, di mana yang dari yang belum ada menjadi ada. Maksudnya selama ini dalam rahim, tapi sekarang sudah ada, sekarang nyata di sebelah mereka. Nah, Ibu menurut Rubin tahun 63 pada masa nifas, ibu atau ibu nifas itu beradaptasi dalam perannya sebagai orang tua, yakni dengan 3 fase, yakni taking in, taking on, taking hold, dan letting go. Nah, apa saja tentang taking in, taking hold, dan letting go itu dia merupakan adalah masa transisi pada ibu nifas. Nah, setelah melahirkan, ibu nifas itu juga mengalami perubahan psikologis, bukan hanya fisik. Ada perubahan psikis yang ada pada saat dia sudah melahirkan. Ada stimulasi kegembiraan yang luar biasa. Mungkin selama ini dia tahu proses anaknya di dalam perut, lalu sekarang sudah keluar dan sudah berada di sampingnya. Dan sekarang mungkin dia juga sudah bisa bereksplorasi terhadap bayinya, bisa sudah ada mungkin ada merasa tanggung jawab, terus ada merasa ingin mengetahui lebih dalam tentang bayinya sendiri. Nah, Reva Rubin itu membagi dalam tiga fase ini. Pertama adalah taking in. Taking in itu adalah merupakan fase tergantungan ibu. Nah, biasanya periode ini terjadi pada 1-2 hari setelah melahirkan, di mana ibu biasanya umumnya masih pasif karena mungkin habis melahirkan ya. Jadi dia mungkin masih mengkhawatirkan tubuhnya, bagaimana keadaannya setelah melahirkan. Dia juga mungkin sering mengulang-ulang tentang pengalaman waktu melahirkan. Oh, mungkin pada saat persalinan dia mengejarnya bagus, atau mungkin anaknya tadi diberikan IMD dia menyusui langsung. Nah, itu adalah dia akan mengulang-ulang menceritakan pada saat pengalamannya waktu melahirkan. Atau mungkin pada saat dia mengalami trauma juga akan sering diceritakan pada masa-masa ini. Nah, pada masa ini dia mungkin ibu lebih memusatkan perhatiannya dengan kebutuhan sendiri. Jadi dia tidak mungkin sehingga tidak mengawali kontak dengan bayinya. Mungkin dia bisa tidur tanpa gangguan, sangat penting untuk mengurangi gangguan kesehatan akibat kurang istirahat. Jadi mungkin lelah pada saat persalinan, ditambah lagi mungkin bayinya mungkin menangis pada saat 1-2 hari ini. Dan dalam memberikan asuhan pada fase taking in ini, mungkin bidan harus bisa memfasilitasi terhadap kebutuhan psikologis ibu, di mana pada tahap ini bidan harus bisa menjadi tahap seorang pendengar yang baik ketika ibunya menceritakan pengalamannya. Dan yang terpenting, ibu bidan harus bisa memberikan dukungan mental serta apresiasi. Jadi mungkin sedikit perkembangan terhadap mengurus bayinya, menyusui bayinya, mungkin sehingga si ibunya bisa memberikan apresiasi. Kita berikan apresiasi sehingga nanti bidannya harus bisa menciptakan suasana yang benar-benar nyaman bagi si ibu nifasnya. Berikutnya adalah fase taking hold. Taking hold ini adalah fase transisi. Si ibu nifas ibu menyusui, dia sudah mulai belajar dan beralih dari perasaan tergantung ke mandiri. Dia mungkin sudah bisa pengontrolan fungsi tubuhnya sudah mulai baik ya, serta mungkin sudah mulai kuat untuk jalan, berdiri, mengerjakan aktivitas untuk sendirinya. Terus mungkin dia juga sudah mulai menguasai terhadap keterampilan dalam perawatan bayinya. Mungkin dia sudah menggendong dengan lebih baik, terus memandikan bayinya di pagi hari, mungkin mengganti popoknya si bayi, atau mungkin dan sebagainya. Dan sebenarnya pada tahapan ini bidan juga sebenarnya umpan balik. Ibu mengharapkan umpan balik terhadap keterampilan menyusui bayinya. Di mana dia si bidan bisa memberikan bimbingan sampai baik dari cara menyusui, namun ke masa-masa ini adalah fase-fase sensitif, di mana kalau misalkan
mungkin karena pengaruh dari kelelahan, terus mungkin penyesuaian jam tidur bayinya agak sedikit rewel di malam hari, dan mungkin perubahan-perubahan pola yang mungkin sebelumnya tidak dia alami. Nah, berikutnya adalah periode letting go, di mana periode ini biasanya setelah ibu pulang ke rumahnya. Jadi letting go ini sudah biasanya ibunya sudah kembali dari perawatan, sudah pulang dari rumah sakit, sudah pulang dari rumah ibunya, dia biasanya lebih menerima perannya sebagai ibunya secara penuh. Dia sudah bisa meningkatkan keterampilan dalam merawat bayinya. Lalu yang terpenting ibu sudah makin percaya pada periode ini. Tetapi kalau dilihat-lihat ketika periode ini mungkin bisa menjadi periode terburuk, di mana ibu bisa mengambil tanggung jawab yang sebesar-besarnya dalam pengurusan bayi. Nah, tetapi pada periode ini mungkin adalah periode yang mungkin bisa terjadi depresi postpartum, di mana ibu merasa tidak nyaman, atau tanda dan gejalanya adalah ibunya mungkin kecewa, menangis, gelisah terhadap mungkin kekecewaannya pada saat ibu nifas. Nah, fase transisi dari masa belum menjadi orang tua ini adalah memerlukan berbagai banyak dukungan yang dilewati oleh ibu nifas khususnya. Nah, berikutnya adalah adaptasi paternal. Bukan hanya ibu saja yang beradaptasi, tetapi ibu juga yang beradaptasi adalah ayah. Si ayah harus beradaptasi terhadap kehadiran bayinya, di mana dia prosesnya sama seperti ibu dan bayi. Dia mungkin dari awalnya dari sentuhan dulu, menyapa, mungkin diazani dulu pada saat anaknya lahir. Terus mungkin lebih kalau laki-laki atau ayah biasa dia lebih banyak berbicara pada bayinya, sehingga bisa memberikan respon terhadap perilaku bayi, serta mungkin ibu lebih banyak menggunakan sentuhan dan senyuman kalau dibandingkan ayahnya. Killer dan Hildebrand dan di tahun 85 melaporkan bahwa masa 6 minggu atau masa nifas itu ayah lebih menjalin kontak lebih dalam sebenarnya dengan bayinya, ketika dia bisa berperan aktif, bisa merawat bayinya, lebih positif penyesuaiannya terhadap orang tua, dan bisa menjalin kontak dengan bayinya. Nah, sebenarnya dari adaptasi psikososial, adaptasi psikologi pada ibu nifas sebenarnya adalah dipengaruhi faktor-faktor, diantaranya adalah dukungan suami, orang tua, teman, dan orang terdekat. Di mana dukungan suami ketika suaminya memberikan dukungan, otomatis si ibunya akan lebih pede, lebih sangat, ketika dia sangat membutuhkan dukungan, memang dia mungkin masih ragu terhadap perannya terhadap ibu. Ketika ada respon, ada dukungan, si ibu mungkin akan lebih pede lagi menjadi dalam memberikan perawatan kepada bayinya. Nah, selain itu usia juga akan mempengaruhi. Lalu kehamilan itu direncanakan atau tidak direncanakan. Ketika kehamilan yang tidak direncanakan, otomatis ibu semakin tidak siap dalam menghadapi bayinya. Lalu status sosioekonomi, lalu masalah seksualitas, pengalaman orang tua sebelumnya. Jadi akan ada perbedaan antara persalinan pertama maupun persalinan kedua dan ketiga. Biasanya orang sudah multipara itu akan merasa lebih siap, akan lebih cepat beradaptasi psikologi dengan keadaan nifas dibandingkan orang ibu-ibu yang primipara atau yang pertama kali melahirkan. Lalu mungkin riwayat melahirkan anggota keluarga dan teman dekat, lalu pengalaman yang lalu terkait dengan pemberian pelayanan kesehatan, lalu keadaan sosial dan budaya. Nah, kalau dilihat dari kesiapan psikososial individu yang bersangkutan,
Karakteristik dari kesiapan psikososial, yang pertama dilihat dari kapasitas bagaimana kita bisa menjalin dan mempertahankan hubungan yang intim, di mana kita bisa mampu memberikan dan memperhatikan kebutuhan orang lain, mampu untuk belajar dan menyesuaikan pola kehidupan sehari-hari, serta mampu untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, serta identifikasi seksual yang jelas. Bila ibu gagal pada masa ini, ibu akan mengalami namanya kemurungan atau depresi postpartum melahirkan atau depresi postpartum blues, di mana depresi ini menyebabkan si perempuan akan merasakan kecewa, sedih, gelisah ataupun cemas, serta juga kehilangan ketertarikan dalam hal-hal yang menyenangkan, mungkin juga nafsunya turun, nafsu makannya tidur, mungkin tidak bisa tidur, lalu mungkin ada perasaan bersalah, dia hopeless, terus penurunan atau peningkatan berat badan yang tidak dapat dijelaskan. Lalu mungkin menjadi side effect-nya adalah ketika dia memperlihatkan penurunan terhadap keinginan mengurus bayinya. Nah, inilah hal yang kita cemaskan, bagaimana ketika seseorang wanita mengalami kemurungan pasca melahirkan atau depresi postpartum blues. Depresi postpartum itu mungkin bisa berkembang menjadi postpartum psikosis atau postpartum depression, lalu atau bisa jadi psikosa postpartum melahirkan, postpartum psikosa, walaupun mungkin memang jarang terjadi, tapi memang itu sudah ada, terbukti. Dan hal ini merupakan penyakit yang sangat serius. Jadi kadang orang memandang postpartum blues itu hal yang tidak serius, padahal ketika postpartum tidak terselesaikan dengan baik, si ibu akan mengalami psikosa postpartum. Nah, ini memang kita tidak bisa sebenarnya tidak kita inginkan, tetapi pada masa ini mungkin si ibu bisa melukai dirinya sendiri, bahkan mungkin ada keinginan untuk membunuh anaknya. Nah, maka dari itulah tugas kita menjadi seorang bidan untuk memberikan dukungan kepada ibu, dukungan kepada suami, dukungan kepada keluarga juga, bukan hanya ibunya saja. Nah, kita lihat pengertian dari postpartum blues. Postpartum blues itu adalah depresi ringan. Sebenarnya postpartum blues itu adalah awal dari terjadinya depresi lainnya, di mana postpartum blues ini dia ditandai dengan si ibunya mungkin lebih sering menangis, terus merasa sangat lelah. Mungkin ia memang sangat lelah. Ibunya mungkin di awalnya dia melahirkan dengan ada trauma misalkan. Ada kesulitan dalam persalinan, lalu harus melahirkan, harus menyusuinya, mungkin ada jahitan, mungkin dalam perineumnya dia sakit bergerak, lalu dia akan bersusah payah dalam menyusui, akan mengalami puting lecet, dan mungkin tidur malam pun tidak akan merasakan nyaman karena bayinya rewel atau mungkin sedang pengaturan jam tidur, dan otomatis si ibu merasa yang sangat lelah. Mungkin dia bisa insomnia, terus mudah tersinggung dan sulit terkonsentrasi, dan sebenarnya gangguan ini akan hilang dengan sendirinya dalam keadaan membaik setelah 2-3 hari. Jadi pada masa letting go itu, taking hold itu sebenarnya sudah habis, tapi kadang-kadang bisa sampai 12 sampai dengan 10 hari. Ketika menurut Johnson tahun 1989 mengatakan bahwa distress psikologi itu meningkat dalam 12 pertama setelah melahirkan. Nah, seberapa baik wanita beradaptasi menjadi ibu, dia tergantung sebenarnya hubungan dengan anggotanya, dengan suaminya, dengan keluarganya, dengan ibunya atau dengan teman dekatnya, sehingga nanti ketika dia melalui proses adaptasinya adalah proses adaptasi yang baik. Jadi mungkin memerlukan dukungan yang baik dari suami atau mungkin faktor saling terkait lainnya. Jadi keterbatasan diri dalam perubahan perasaan ini bisa bersifat sementara, bisa terjadi sampai 30% sampai dengan 80% pada ibu yang baru melahirkan. Nah,
yang pertama mungkin konsep terjadi perubahan psikologi pada ibu nifas ini mungkin kita jelaskan bahwa yang pertama adalah si ibu mengalami perubahan peran. Terjadinya perubahan peran ini memang apa namanya, dari otomatis mungkin dari belum punya anak menjadi sudah punya anak. Contohnya mungkin pada saat perawatan asuhan udah diberikan kepada ibu dan bayinya, apa namanya, pada masa nifas ini mungkin menjadi tanggung jawab baru di mana dia perubahan berlaku, perubahan tingkah laku yang memang berkembang, mengalami perubahan dengan perkembangan waktu, cenderung mengikuti sesuatu yang kadang tidak bisa diramalkan sebaik atau seindah dari foto Instagram. Nah, mungkin pada awalnya orang tua mungkin akan belajar dulu mengenai bayinya sendiri. Mungkin belajar bagaimana lewat suara dulu, bau badannya bagaimana, terus nanti orang tuanya juga akan mengenali dari kebutuhan-kebutuhan dari bayi sendiri. Baik nanti bukan hanya kebutuhan dari makanan atau menyusui, tetapi lebih ke kasih sayang, sosialisasi, mungkin merasa dilindungi dan sebagainya. Berikutnya adalah ketika perubahan psikologi pada nifas itu ketika ada peran dan menjadi orang tua setelah melahirkan. Selama periode postpartum atau dalam jangka 42 hari atau dalam jangka 46 minggu, akan timbul tugas dan tanggung jawab baru. Jadi muncul kebiasaan lama yang mungkin perlu diubah, mungkin harus suka begadang tidak bisa dilakukan lagi karena mungkin sudah punya baby. Lalu mungkin ada peran tambahan, harus mengganti popo, harus menyusui, harus melakukan perawatan-perawatan, harus perlu sosialisasi lebih dalam kepada bayinya. Periode ini ditandai dengan pembelajaran yang intensif dari si ibu, dan si ayah, di mana mereka dituntut pada fase ini. Dan biasanya memang untuk peran dan menjadi orang tua ini biasanya akan berkembang selama lebih kurang 4 minggu. Dan periode-periode berikutnya memang mencerminkan bahwa ketika mereka membangun kesatuan keluarga menjadi lebih kokoh, periode ini akan meliputi peran-peran dari negosiasi antara suami istri, ibu dan ayah maupun saudara-saudaranya. Mungkin peran-peran yang dulu dilakukan sama istrinya, mungkin membersihkan tempat tidur, membantu dalam menyuci, akan tergantikan oleh peran si suami. Selain itu adalah pada masa terjadinya depresi postpartum ini, si ibu nifas akan pertamanya akan mengalami kekecewaan emosional ketika dia mungkin pada saat hamil atau bersalin, mungkin ada traumatis, mungkin ada penyulit, adapun lainnya. Terus mungkin rasa sakit pada nifas awal, proses menyusui yang sulit mungkin di awal-awal, kelelahan, kurang tidur, lalu cemas, mungkin cemas bayinya kenapa-napa, cemas bayinya kenyang atau tidak dengan air susunya, cemas karena ASI-nya tidak keluar, atau mungkin perubahan bentuk tubuhnya yang tidak enak dipandang, mungkin dia masih tubuhnya gendut, terus merasa mungkin tidak menarik lagi di hadapan suaminya. Nah, penanganan dari yang terjadi pada saat ini adalah mungkin tidak perlu tindakan serius, tapi mungkin adalah antisipasi, pemahaman, dan rasa aman dengan dukungan suami, keluarga, maupun bidan itu sendiri. Nah, selanjutnya ketika tidak tertangani dengan bagus, postpartum blues itu akan mengakibatkan terjadinya depresi postpartum. Dan ini bisa dialami kurang dari 20% dari ibu yang melahirkan. Tidak berbeda sebenarnya dari keluhan pada depresi psikotik, dia akan merasakan sedih, berduka, stres, kurang tidur, mulai insomnia, tidak bisa tidur, terus mungkin menangis sendiri, tidak ingin mengurusi bayinya, akan mungkin merasa jijik terhadap bayinya, tidak ingin mengurusinya lagi, sampai mungkin gejala mungkin tampak lebih dini ketika dia 3 bulan pertama setelah melahirkan atau sampai bayinya berusia setahun. Gejala yang timbul adalah masih sedih, masih berduka, berlebihan dan berkepanjangan. Dan ini mungkin sebenarnya kalau dilihat-lihat adalah sesuatu yang tidak kita inginkan, tetapi ini memang nyata dalam kehidupan kita, dan ini terjadi di sekitar kita.
Nah, sebenarnya kalau dilihat depresi postpartum ini etiologinya belum diketahui secara pasti, tetapi menurut penelitian bahwa faktor biologis karena perubahan hormon selama pasca melahirkan akan bisa menyebabkan terjadinya si depresi postpartum. Faktor psikologi termasuk sikap negatif sebelumnya, mungkin ada pantangan, mungkin ada tekanan pada saat pengasuhan, mungkin ada saat tidak mendapatkan dukungan yang ekstra dari suami, mungkin ada hubungan perkawinan yang harmonis, mertua yang tidak mendukung terhadap kelelahan dari menantunya, dan berbagai dari faktor yang bisa menyebabkan terjadinya proses kejadian depresi postpartum ini. Nah, diharapkan sehingga kejadian depresi postpartum maupun postpartum blues maupun nanti nauzubillah misalnya terjadinya psikosa pada postpartum, sebelumnya kita harus memberikan respon baik kepada ayah dan keluarga kepada ibu yang habis bersalin, di mana mungkin pada saat jam pertama saat habis melahirkan, proses IMD mungkin sangat membantu ibunya diberikan perlekatan, bonding attachment, di mana dia bisa menyentuh erat dengan bayinya, mempermudah terhadap bonding attachment, jadi ada kelekatan antara ibu dan bayinya. Lalu sebenarnya tanpa memandang umur, parita, dan status perkawinan, ibu itu kan memperlihatkan tingkah laku dan menyentuh bayinya, merangkul dan berbicara untuk mengomentari rupa bayinya. Oh, mungkin anak saya cantik ya, seperti saya, bibirnya lucu, ada lasung pipit, rambutnya lebat. Ya mungkin itu adalah respon yang positif dari ibu yang sudah melahirkan terhadap menilai anaknya yang baru lahir. Terus ketika dia sudah mendapatkan respon yang baik, dapat dukungan dari keluarganya, ibu juga akan mengalami emosi yang bercampur baur. Dia harus sedih, dia harus kadang bingung mau melihat kegembiraan, kebahagiaan, tertawa, bicara, bahkan menangis itu bagaimana perasaan yang harus sesungguhnya. Dia kadang masih ragu melihat bayinya atau memandang bayinya atau memegang bayinya, dia akan masih ragu, sehingga nanti ketika dia ingin menyusui, dia ada ibu yang harus dia ingin menyentuh bayinya, sebagian dari ada yang sudah dimandikan dulu, atau mungkin dia tidak ingin ketika dia masih basah, jadi dikeringkan dulu bayinya, baru diberikan bisa menyusui kepada ibunya. Berikutnya adalah ketika peran ayah. Ayah akan merasakan kepuasan, bangga, dan mendalam saat gembira, apalagi saat mengazani, mengkomati anaknya, menyentuh serta menggendong bayinya adalah darah dagingnya sendiri. Lalu mungkin emosi ayah akan lebih baik dari ibu jika dia tidak sesuai dengan harapan. Jadi sebenarnya emosi ayah akan lebih baik dari ibu. Ketika mungkin ada jenis kelamin yang tidak sesuai, mungkin pengennya anaknya perempuan, tapi pas keluar adalah laki-laki, atau mungkin ada cacat, atau mungkin ada kejadian meninggal pada saat proses persalinan. Nah, diharapkan ayah bisa berfokus untuk membantu ibu melupakan hal-hal tersebut atau mendukung dari kegiatan tersebut. Selain ayah, keluarga lainnya juga diharapkan membantu ibu dalam pemenuhan kebutuhan dan bayinya, dalam mungkin membantu dalam memegang bayi atau memberikan dekapan hangat, lalu juga mengganti popok, mengganti baju, membantu dalam memandikan bayinya, mungkin akan sangat membantu ibu dalam masa-masa perubahan atau respon adaptasi pada masa nifas. Nah, respon positifnya adalah ketika ayah dan keluarga menyambut kelahirannya bayinya dengan sangat sukacita karena sebagai anggota baru dan keluarga yang dianggap sebagai anugerah yang sangat menyenangkan. Apalagi ketika anaknya diharapkan, ketika anaknya yang dinanti-nantikan bertahun-tahun, mungkin ayah menjadikan ini adalah sebagai tambah bergiat dalam bekerja, mencari nafkah. Ayah lebih semangat dan ingin memenuhi kebutuhan bayinya dengan baik. Jadi ayah tambah ekstra bekerja untuk mencari nafkah. Ayah melibatkan dirinya dalam merawat bayinya. Terus mungkin ada sebagian ayah
keluarga yang lebih mencintai ibu-ibu yang melahirkan anaknya yang telah lama diidam-idamkan. Jadi sudah lama diidam-idamkan, terus lahirlah ke dunia anaknya selama ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini, tetapi saya ingin menjelaskan kembali bahwa ketika postpartum depresi itu nyata dan adanya, di mana hampir 50-70% seluruh wanita pasca melahirkan itu akan mengalami baby blues atau postnatal syndrome pada hari keempat sampai 10 persalinan. Artinya memang butuh dari dukungan ibu bidan, dukungan keluarga, dukungan suami dalam sehingga tidak terjadinya sampai menyebabkan depresi postpartum maupun postpartum psikosa. Karena memang pada masa-masa itu adalah di mana hormon progesteron itu meningkat sejak hamil, lalu pada pasca persalinan hormon ini mengalami turun secara tiba-tiba, lalu mungkin respon dari penurunan ini yang secara tiba akan mempengaruhi terhadap kesehatan fisik maupun emosi, di mana perubahan hormon itu memang faktor utama terhadap penyebab kejadian baby blues, namun kadang tidak disadari bahwa ketika baby blues itu dianggap sepele, tapi memang pengantarannya adalah ketika mungkin harus adanya dukungan suami, kurangnya dukungan suami, anggota keluarganya juga kurang mendukung, mungkin ada kelelahan pasca melahirkan dan khawatir terhadap ekonomi, masalah sosial lainnya yang akan memang mempengaruhi, memperburuk keadaan dari gejala-gejala baby blues yang mudah-mudahan bisa kita hindari dan bisa kita kecilkan risikonya sehingga tidak terjadi depresi postpartum maupun postpartum psikosa. Nah, sebenarnya untuk proses konsep berubah itu atau proses adaptasi ini memang berbeda-beda terhadap dari usia, terhadap dari proses paritas. Mungkin ibu yang dia sudah melahirkan berulang kali atau multipara akan merasakan kesiapan yang lebih baik dibandingkan ibu yang primipara. Jadi tahap adaptasi yang pertama itu mungkin hendaknya manusia bisa menyesuaikan diri dari lingkungannya. Mungkin tidak selalu harus berubah, mungkin harus membuat perubahan sebagai yang lebih baik, bisa memberikan penyesuaian yang lebih cepat, lalu respon yang seimbang terhadap ketidakseimbangan yang timbulkan dari frustasi atau konflik pada saat persalinan, setelah melahirkan atau persalinan, sehingga tidak terjadinya frustasi maupun konflik yang tidak kita inginkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi kuliah psikologi kehamilan persalinan Univas. Pada pertemuan berikutnya, kita juga akan membahas tentang bagaimana deteksi dini tentang gangguan psikologi pada nifas dan juga menjelaskan juga tentang bagaimana status kesehatan dampak nifas terhadap status kesehatan mental perempuan. Adapun materi yang saya jelaskan tadi merupakan diambil atau disadu dari beberapa textbook. Yang pertama adalah Miles Textbooks for Midwife, lalu ada Midwifery Community Based Care During the Childbearing Year, lalu ada Varney, lalu ada Valerie H. dari tentang Mindy Miller, tentang Women's Health Care, lalu ada Myers Textbook for Midwife, juga ada tentang manajemen asuhan kebidanan, karangan dari Sally Perman Sally Tracy. Adapun materi akan kita share di grup mata kuliah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.